Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pionir semuanya. Salam petir, jedar jeder duar. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Saya doakan para pionir ya yang nonton video ini semoga sehat selalu, dilancarkan segala usahanya dan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Nah, bagaimana? Masih semangat untuk nambang koin Pi-nya? Tentu dong ya, kalau udah ada angin segar ya, pengumuman perkiraan open mainnet akhir tahun nanti dan lain-lain ya, pasti dong semangat nambang. Bahkan yang dulunya off nambang ya, sekarang tiba-tiba nambang, cari yang ngundangnya dulu ya, cari tutorial ini itu, tanya-tanya ini itu ya, karena mungkin sudah mendengar bahwa Pi Network ini akan open mainnet. Nah, sesuai thumbnail dan judul, pada video kali ini saya ingin membahas masalah open mainnet. Ya, banyak sekali ya simpang siur tentang open mainnet ini, dalam artian ini masih tabu ya, masih tabu. Apakah open mainnet ini itu akhir dari perjuangan para pionir ataupun core team ataupun si Nicholas? Apakah justru open mainnet ini merupakan sebuah awal proyek ini bisa dijalankan? Nah, ya kan, kalau para pionir mendengar open mainnet ini adalah bahkan awal dari proyek ini, ya tentunya agak sedikit ya, kok awal sih, padahal yang ditunggu-tunggu open mainnet ya. Kalian ini nunggu open mainnet apa sih ya kan? Kalau saya sih bukan nunggu open mainnetnya, kalau saya sih nunggu kapan cairnya. Nah kan begitu. Nah, untuk bisa cair ini kita harus open mainnet dulu. Nah, setidaknya dengan adanya open mainnet ini menjelaskan bahwa koin Pi Network ini bukan koin gagal, bukan proyek gagal. Nah kan begitu ya, gerbangnya udah terbuka, udah jelas arahnya ke mana. Nanti setelah open mainnet gimana-gimananya ya kita masih belum ada yang tahu ya kan. Karena ini saya ada info ya langsung dari salah satu anggota core team. Yang info ini bisa kalian dapatkan di chatroom global ya, di Pi Network, di aplikasi Pi kalian sendiri. Cuma kan kadang terlalu banyak chat ya, bahasanya juga kadang bahasa Inggris, bahasa India, bahasa mana, banyak ya, macam-macam ya. Jadi ya kadang males ya. Jadi kita hanya mengikuti yang di share apa yang ada di grup. Cuma ini memang sumbernya dari anggota core team ya. Nah ini nih tentang open mainnet nih bro ya, kita bacakan benar ya. Kami sedang mengusahakan open mainnet ya, kami sedang mengusahakannya bersama kalian. Nah, kalian tahu bahwa kami tidak pernah berkomitmen pada tanggal tertentu. Nah memang kan kemarin waktu ada pengumuman itu dari core team ini nggak ada ya komitmen open mainnet tanggal 2 Desember misalkan, open mainnet tanggal 30 Desember. Nah itu ini ya, dari core teamnya sendiri gak pernah berkomitmen pada tanggal tertentu. Bukan karena kami tidak mau, tetapi karena sangat sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Ya semua hal itu bro ya, kita gak bisa gitu ya memprediksi, menjamin ya semuanya akan berjalan mulus. Ya semua hal ya, gak ada yang tahu kan manusia ya. Setiap rintangan harus diatasi sebelum kami dapat bergerak menuju open mainnet. Meskipun banyak perbandingan dengan proyek mata uang kripto lainnya, apa yang dilakukan Pi di sini belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan hanya tentang meluncurkan blockchain dan segera mengirimkannya ke bursa, ini tentang membina komunitas, juga tentang memberikan akses kepada orang biasa yang mungkin tidak memiliki sarana untuk masuk ke dalam permainan mata uang kripto ini. Dan tentu saja masih banyak lagi. Ada begitu banyak hal baru ya, kejutan nyata di setiap sudut, bahkan untuk tim inti. Misalnya, kami tidak pernah berharap harus membangun aplikasi KYC yang terdesentralisasi. Tetapi inilah yang terjadi. Sekarang kami harus menyetel algoritma untuk menangani sejumlah besar skenario aplikasi KYC yang mengejutkan. Kami juga harus mencari cara untuk menilai validator dan membatalkan validasi yang buruk. Dan daftarnya terus bertambah, dan itu salah satu dari sekian banyak daftar. Nah ini ya kendala dari KYC ya, jelas ya. Jadi KYC kita ini terdesentralisasi. Nah itu yang bikin ribet ya. Meskipun demikian, harap diingat bahwa open mainnet adalah salah satu tujuan, tetapi itu bukanlah tujuan utama. Nah open mainnet ini hanya salah satu tujuan. Kalau menurut saya sih bukan salah satu ya, tahap pertama untuk mewujudkan tujuan itu. Waduh
ya. Jadi ya sama aja sih ya. Ya dong, ya. Tahap pertama di mana koin kita ini jelas arahnya kemana, begitu saja dulu ya. Tetapi tujuan yang lebih mendesak adalah untuk memelihara ekonomi dan ekosistem Pi, untuk menghubungkan dan memelihara komunitas kita dengan ekonomi ini dan melihat komunitas tersebut memperoleh manfaat dan berkembang. Nah, jadi tujuan utamanya ini adalah bagaimana caranya ya komunitas pionir ini bisa semakin pesat berkembang ya. Pi juga bisa digunakan di seluruh dunia, dan tentunya dong para pionir bisa ya merasakan manfaatnya ini awet gitu ya, nggak cuma geradakan sebagian aja yang merasakan gitu ya. Kalau di dunia digital kan sudah sering saya bilang ya, banyak kejutan yang bisa terjadi, entah itu kejutannya yang bisa kita bikin untung atau bisa kita bikin buntung. Nah, jadi setuju gak kalian ya bahwa open minded ini bukan tujuan utama ya, tapi salah satu tujuan, karena tujuan utamanya dari Pi Network ini ya, setelah sekian lama kita nambang 5 tahun lebih ya, berharapnya koin Pi ini benar-benar jadi mata uang digital, bisa digunakan oleh seluruh dunia dan mudah diakses, dan kita menikmatinya berkelanjutan gitu ya, maksudnya itu bertahan lama, awet bro, awet ya. Ya mudah-mudahan saja lah ya, karena sesuatu ya yang dirintis nggak instan itu insya Allah awet, biasanya gitu bro. Kalau proyek besar ya nggak mungkin mudah listing, nggak mungkin cuma geradakan ya, kena FOMO, kena viral gitu, habis itu menghasilkan, habis itu hilang. Nah ya, jadi semoga saja lah ya koin Pi ini benar-benar sesuai harapan kita semuanya. Emangnya harapan Abang Tony apa nih? Ya jelas dong, kalau harapan saya itu udah pokoknya cair. Bisa dicairkan gitu ya. Kapan ini bisa dicairkannya ya, gitu saja ya. Kalau sudah merasakan cairnya sudah ya, karena memang sebagian sudah saya jual ya, itu dulu ya. Kalau memang sekarang nanti saya juga pun cara menjualnya nggak asal jual enggak ya, jadi pakai sistem barter gitu loh bro. Jadi nggak bakalan kena ancaman banned akun dan lain-lain ya. Cuma yang jadi masalah ini di video konten sebelumnya, hati-hati ya, jaga koin Pi kalian, karena sudah banyak yang kehilangan koin Pi, tiba-tiba ada transaksi keluar. Nah, jaga perasa sandi aja, jaga perasa sandi. Kadang para pionir itu teledor ya, nggak bisa membedakan mana perasa sandi, mana alamat wallet gitu ya, jelas ya. Jadi perasa sandi itu ya hurufnya kecil-kecil, kalau yang alamat wallet dompet kita itu besar-besar bro ya, hurufnya acak ya. Kalau frasa sandi kan kata-kata disambung, hurufnya kecil semua. Kalau alamat wallet itu X, Z, B, D, D, J, J, U lah gitu, besar semua gitu ya. Oke, sekian. Bagaimana open minded menurut Anda?